nilai gotong royong, tapi mindset penjajah. No, aku bukan sekedar ngomongin instansi tertentu yang menutup sebelah mata di daerah-daerah seperti Bali di mana WNA yang ngaku mencintai budaya lokal dibiarin ngerusak tatanan hidup masyarakatnya. Udah lama banget pengen ngomongin ini tapi baru mood tuh nulis sekarang. But anyway, opinion piece ini jujur tentang kita sendiri, penduduk negara ini. Sering banget kita bangga bilang Indonesia itu ramah, penuh toleransi, nilai gotong royong kental. Tapi coba kita ngaca sebentar. Emang iya nilai itu masih ada dalam praktik sehari-hari? Terutama di antara kita yang hidup di kelas menengah ke atas. Ada segmen populasi cukup besar yang tumbuh dalam kemewahan tak terlihat. Selalu ada orang lain yang membereskan semuanya. Piring kotor diambilin, baju dicuciin, antar jemput, tinggal duduk manis. Seringkali tanpa kita sadari, kita jadi nyaman dengan kenyamanan yang dibangun dari kelelahan orang lain. Contoh kecil tapi nyata, because I know people like this. Manggil supir jam 7 pagi hanya untuk standby saat nggak dibutuhin. Terus pulang super malam bahkan pagi. Kadang saat udah di rumah pun, lupa info ke supir bahwa mereka udah boleh pulang saking egoisnya kita dan lupa bahwa orang lain juga layak istirahat. Mereka yang kita anggap bagian dari rumah, kadang adalah seorang ayah, suami, anak, yang juga pengen punya waktu sedikit untuk main sama anaknya atau meluk istrinya sebelum tidur. Tapi nggak bisa. And you know what's crazy? Banyak dari kita nggak ngerasa bersalah. Oke, kita semua tahu kerjaan mereka dibayar, bahkan ada benefit uang lembur juga kok. Tapi jangan lupa, gaji bukan tiket untuk ngelupain bahwa mereka juga manusia yang punya kehidupan di luar kebutuhan kita. Pernah nggak kita nanya, anak mereka tidur sama siapa malam ini? Siapa yang nemenin mereka belajar? Ibu mereka kerja dari pagi sampai malam untuk mengurus anak orang lain, tapi anak mereka sendiri tumbuh merasa seperti yatim piatu. Kita bangga bilang, Mbak, udah kayak keluarga sendiri. Tapi apakah keluarga juga kita suruh kerja 24 jam sehari untuk nge-cater segala kebutuhan kita? Lebih parah lagi, banyak dari kita tumbuh jadi orang dewasa yang nggak tahu cara nyapu, nyuci, masak, atau ngatur kebutuhan rumah tangga sendiri. Kita punya privilege yang bikin kita terlalu nyaman jadi nggak berdaya. Dan realitanya, ini bukan hanya tentang ART, babysitter, supir, atau tukang kebun. Ini cerminan bagaimana kita mandang hierarki sosial di negara ini. Yang punya uang berhak lebih, yang kerja harus tunduk. Dan pola pikir seperti ini bukan hanya bukti kesenjangan sosial, tapi juga kolonialisme yang kita warisi dan rawat tanpa sadar. Jangan jadi alasan seseorang kehilangan masa kecil karena ibunya harus ngurus anak kita. Jangan jadi alasan seorang ngerasa seperti anak yang gak punya ayah karena ayahnya harus standby buat kita setiap saat, bahkan saat gak diperluin. Jangan jadi orang yang secara gak sadar ngerasa that the world revolves around you. Indonesia butuh lebih banyak empati, bukan charity simbolik, bukan basa-basi. Tapi perubahan pola pikir, rasa malu saat kita sadar bahwa kenyamanan kita adalah hasil dari kelelahan orang lain. Karena yang lebih menakutkan daripada jadi orang jahat adalah jadi orang baik yang lupa caranya memanusiakan orang lain.